para penghuni surga, termasuk juga pakaian. Jadi besok pakaian kita ini dari sutra, tapi di dunia gak usah dulu, kata Rasulullah itu ya. Ini maka di dalam hadis ini, di riwayat Bukhari Muslim ini, Rasulullah itu melarang untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutra, ya. Baik sutranya itu tipis maupun sutranya itu tebal. Tapi kalau minum juga, tempat minumnya juga melarang yang terbuat dari emas maupun dari perak. Karena di dalam kehidupan kita ini sebenarnya di dunia ini prinsipnya itu semuanya boleh. Jadi dalam Quran yang kita baca surat subuh tadi, huwaladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dan dia Allah menjadikan semua yang ada di bumi ini sebarisnya semua buat kamu semuanya. Buat kamu boleh silakan apa saja ya. Silakan, prinsipnya itu boleh. Mau makan, mau minum, makan dari binatang ternak, tumbuhan, hewan dan sebagainya, itu semuanya prinsipnya itu boleh, kecuali yang dilarang. Nah itu aja. Jadi semuanya itu boleh apa saja. Kalau tidak ada larangannya boleh. Ya. Ini prinsipnya begitu. Ya kalau mau tempat minum dari apa saja, mau silakan, tidak apa-apa. Tetapi yang dilarang dalam hadis ini hanya emas dan perak, itu saja. Jadi boleh mau dari apa saja. Mau dari bambu boleh. Kalau dari seperti yang umumnya ini ya ini juga boleh. Ini seperti itu. Ini kan topiknya terkait itu. Ada yang pernah dilakukan Rasulullah itu, beliau berwudu dari kuningan juga nggak apa-apa. Mungkin kalau minum ada gelas minuman dari kuningan boleh juga. Ya. Tapi kalau yang dari emas dan perak itu dilarang. Bukan berarti sombong, bukan, tapi memang itu kata Rasulullah itu untuk mereka orang kafir yang di dunia ini. Tapi untuk kita, ya, tapi besok di akhirat. Jadi di dunia kamu nggak usah dulu. Kemudian juga dikatakan oleh Rasulullah SAW, alladzi yasrafu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Ini ngeri lagi, muttafaqun alaih. Jadi dari Ummi Salamah dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang minum dari bejana perak, seolah-olah itu api jahanam bercucuran dalam perutnya. Kalau kita makan atau minum biasanya kan petang rasanya ini manyus gitu ya. Nah itu sekal minumnya itu dari emas ataupun perak itu, wah itu gemuruhnya api neraka jahanam. Jadi ini ancaman. Artinya kalau ancaman itu kalau kemudian itu dikerjakan, itu berarti dosa besar, tidak boleh. Nah itu diumpamakan begitu, nekat ya. Meskipun di dunia orang baik nyata ya orang apa. Ini kalau dilanggar, maka kalau dalam jalan kita ini kalau ada ancaman, kalau dia melakukan itu, dia di situ surah seperti ini berarti ada gemuruhnya neraka jahanam, api neraka jahanam. Berarti kalau dikerjakan itu dosa besar. Kemudian juga sesungguhnya orang yang makan dan minum dengan bejana dari emas yang perak, jadi itu sama. Jadi kalau tadi itu disebutkan hanya perak saja, yakni dari emas dan perak. Ya, annalladzi ya'kulu ayyashrabu fi aniyati fiddati wadhahabi. Jadi dari emas dan dari perak, maka ketika dia menggunakan itu, ya perutnya itu, ya seolah api jahanam bercucuran dalam perutnya, jadi bergemuruh di situ. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang berada di neraka jahanam itu kalau kehausan, kalau di dalam surat Al-Mutaffifin, surat Al-Kafir ceritakan minumannya itu dari apa? Dari yang ngeri sekali itu apa? Dari besi yang mendidih. Jadi kalau besi yang pernah lihat bikinnya
besi col-colan itu loh. Saya pernah di Krakatau Steel itu delok, wah yo panas tenan dunya kayak ya. Jadi jenang itu kan, jadi betul-betul kayak jenang itu mowo itu, kemudian dibentuk, kemudian kena air langsung berbentuk besi-besi. Jadi minumannya orang-orang penghuni neraka jahanam itu begitu. Jadi hancur sudah, khususnya kalau minum seperti itu. Ya. Maka juga dalam hadis yang lain, siapa yang minum dengan wadah terbuat dari emas dan perak, maka samanya dengan mencucurkan api jahanam ke dalam perutnya. Ya. Ini man syariba fi ina'in min dahabin au fiddatin fa innama yujarjiru fi batnihi min jahannam. Jadi ngeri sekali. Jadi insya Allah kita enggak, ini cuma untuk pengetahuan kita. Sehingga suatu ketika kalau mungkin kita punya teman mungkin suke dengan mungkin suka enggak tenang ya, gelas sebuah emas itu pirang-pirang ya besi sekali. Ini untuk pengetahuan kita. Jadi ini menggambarkan bahwa kehidupan pada zaman beliau pun juga ada yang melakukan seperti itu. Mungkin saking sugih banget. Ibu-ibu pernah lihat emas itu dari ini apa terbuat dari emas, dari gelas itu ada, pernah lihat? Kalau yang kuningan banyak ya. Punya tapi nek emas itu kira-kira kemana-mana begawe rantai ya, gelang itu. Jadi inilah Bapak dan Ibu-ibu sekalian, materi kita. Jadi kain sutra baik yang tipis maupun yang tebal itu tidak boleh, haram digunakan buat kaum pria. Ya. Sedangkan bejana itu dari emas dan perak itu juga demikian, itu tidak boleh dipergunakan baik kaum pria dan wanita, karena semuanya itu kata Rasulullah itu buat kita nanti besok di akhirat. Jadi di dunia tidak usah, dan itu ngeri ancamannya dari beliau. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian materi kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita teruskan kembali ya, tentang sunnah memakai baju putih. Itu kajiannya seperti apa? Nah, nanti kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah masih berkenan kita dalam